Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih buat kehadiran Tuhan bagi kami dalam ibadah ini. Kami tahu kami datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Kau hadir di sini. Karenanya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mendengarkan pesan-Mu bagi kami. Isi hati-Mu bagi kami saat ini. Dan biarlah Engkau berbicara bagi kami hari ini lewat hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan biarnya Tuhan saja yang terlihat. Sebab kami hadir ke sini untuk mendengarkan pesan dan suara-Mu bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau bersabda. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati. Shalom. Shalom saudara. Tadi saya begitu maju ke depan ngomong sama Pak Kirno bilang, kita nggak janjian. Kalau mereka janjian Pak ya. Nah, Pak Kirno juga warna baju sama, ibu saya juga sama. Tadi sebelum berangkat saya pakai jas yang warna beda Pak. Gitu. Cuman karena perut sepertinya tidak bersahabat, ya kan. Jadi saya cari warna lain, ketemulah ini ternyata cocok sama tim Praise and Worship. Haleluya. Saudara sekalian jangan lupa kita ibadah Natal tanggal 10. Ya, jadi saudara kalau mau liburan setelah tanggal 10. Ya. Karena begitu saudara ya, lebaran aja setelah tanggal 10 ya, apalagi liburan ya. Dan kalau saudara mau liburan akhir tahun, mau ke luar negeri boleh, mau ke Indonesia boleh. Dan kalau saudara libur di Indonesia ada banyak pilihan tempat. Salah satunya adalah wisata bahari, wisata bawah laut. Ya. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ada 5 destinasi primadona wisata bawah laut di Indonesia. Yaitu di Bunaken, ini saya ambil dari Instagram mereka ya. Di Bunaken, Sulawesi Utara, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Derawan di Kalimantan Timur, Karimun Jawa di Jawa Tengah, dan Raja Ampat di Papua Barat. Indah sekali. Saking bagusnya mereka memberi sebutan surga bawah laut. Walaupun saya nggak yakin mereka pernah ke surga. Ya. Nah dari 5 lokasi tadi saudara, saya sudah pernah ke 4 tempat. Yang saya belum kunjungi hanya Wakatobi. Jadi kalau saudara tanya ke saya bagus yang mana, saya bilang bagus semua. Tapi sejujurnya mau ke Raja Ampat atau Kepulauan Seribu bagi saya sama saja. Kenapa? Karena saya nggak bisa nyelam saudara ya. Bahkan di Ancol pun, di Merkur di Ancol sudah sama bagi saya rasanya. Karena laut yang saya lihat itu sama ya. Jadi saya nggak bisa nyelam, paling snorkeling. Dan itu pun cuma ngapung di air. Bahkan lebih sering saya hanya di perahu ya kan. Jadi pasti kalau ditanya ya sama saja, tapi kalau saudara tanya kepada orang yang suka nyelam dan pernah ke spot-spot ini pasti mereka akan bisa cerita banyak dan mereka bisa menyampaikan hal yang berbeda dengan saya, bahkan ceritanya pun beda. Ya. Orang ke Raja Ampat segala macam posting di medsos saudara, saya nggak posting, kenapa? Bagi saya sama saudara, kayak Pulauan Seribu. Kenapa? Karena saya hanya dari atas saja. Apa yang membedakan saya dengan orang-orang itu? Kedalaman saudara. Dan perbedaan kedalaman ini membuat sikap saya berbeda, kekaguman saya berbeda, kecintaan saya berbeda akan lokasi-lokasi itu. Karena mereka masuk sampai ke dalam. Nah hari ini kita akan berbicara tentang itu, judul khotbahnya adalah Duk in Altum. Kemarin Pak Cencen tanya, apa tuh artinya Pak? Dak dikduk, ya mirip-mirip lah Pak, saya bilang begitu. Sama-sama kita buka Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya hendak mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca ini bersama-sama berganti-ganti. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Saya baca 1, Bapak Ibu baca 2, demikian kita berganti-ganti hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan memulainya Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata, ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang berdiri, saudara. Dia berdiri di pinggir pantai itu, di pinggir danau, orang banyak berkerumun, berharap mendengarkan pengajarannya. Dia lihat di tepi pantai, Petrus dan para pelayan sedang baru berlabuh dan membereskan jala. Muka mereka sedang kusut. Kenapa? Karena kita tahu tadi kita baca. Sepanjang malam mereka sudah mencoba menjalaikan, tapi tidak dapat apa-apa. Karena itu begitu Yesus lihat muka-muka kusut itu, muka masam itu, saudara. Yesus bilang, "Mon, pinjam perahunya ya untuk khotbah." Jadi kalau saudara muka-muka masam di sini, tenang saudara ya. Sebentar lagi Yesus mau nyapa saudara. Tuhan Yesus pinjam perahunya untuk khotbah, lalu Yesus mengajar orang banyak dari perahu itu. Nah, setelah Yesus mengajar orang banyak dari perahu itu, saudara mungkin pernah dengar yang bilang begini, Tuhan itu tidak pernah berhutang, saudara. Betul, dan karena itu setelah Yesus pakai perahunya, Yesus mau bayar sewanya. Tapi bayarannya ada di laut, saudara. Dia bilang Yesus tidak mau berhutang, jadi dia mau bayar. Kemudian dia kasih ikan untuk bayar. Dan ketika Tuhan Yesus bayar, kita tahu tadi kita baca hitungannya, ikannya melimpah. Sampai mereka enggak kuat. Jadi saudara jangan hitung-hitungan sama Tuhan, amin saudara. Jadi Tuhan Yesus cuma pinjam perahu sebentar aja, bayarnya hampir tenggelam perahunya saudara ya. Jadi itu yang terjadi. Nah setelah Yesus khotbah, sebelum mereka bertolak, Tuhan Yesus bilang begini tadi kita baca di tempat. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Dalam Alkitab bahasa Latin Vulgata ini disebut duc in altum. Ya, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kedalaman bicara apa saudara? Kedalaman bicara tahapan selanjutnya, next step. Waktu kita ngajari anak kita berenang, kita mulai mengajar dia di tempat yang dangkal. Yang dia nggak takut. Memang dia pakai pelampung, tapi walaupun dia pakai pelampung, kita taruh di tempat dalam, dia pasti takut. Walaupun nggak bakal tenggelam. Ya, tapi dia merasa nyaman ketika mulai dari tempat yang dangkal. Setelah kita latih di situ, kita bilang, ayo kita pindah sekarang ke kolam yang dalam. Kita geser ke tempat yang dalam. Next step, next level. Dia agak khawatir. Kenapa? Karena dia nggak tahu itu. Dia tidak pernah ke sana. Di situ ada tantangan yang dia tahu bahwa tingginya, kedalamannya lebih tinggi dari badannya. Dia belum pernah ke sana. Jadi kedalaman itu sering sekali menandakan tantangan dan ketidakpastian, saudara. Dia belum tahu itu. Tapi meskipun bagi anak itu ada ketidakpastian, ada tantangan, kita tetap ngajak dia untuk ke tempat yang dalam. Kita tetap bilang, ayo bisa deh, ayo udah pinter, ayo bisa. Padahal dia sama-sama sudah bisa berenang di kolam yang dangkal. Tapi kita ajak dia ke tempat yang dalam. Kenapa? Karena ada hal yang menyenangkan di sana. Berenang itu asik kalau tempatnya dalam. Semakin dalam berenangnya, semakin asik. Karena itu meskipun dia takut, kita ajak saudara. Dan karena itu kedalaman seringkali yang kedua menandakan apa? Bicara tentang kedewasaan. Makanya waktu saudara kolam yang dangkal tadi namanya apa? Kolam anak. Yang dalam kolam dewasa. Saudara mungkin pernah lihat bapak-bapak besar di kolam berenang anak kecil. Tapi karena nemani anaknya saudara ya. Tapi nggak mungkin saudara ketemu bapak-bapak berempat lagi di kolam kecil main-main begitu ya. Enggak. Pasti mereka ke kolam yang dalam. Ke kolam yang dewasa. Jadi kedalaman bicara soal next level. Bahwa hidup tidak boleh stagnan. Dalam kehidupan kekristenan kita harus semakin dewasa, semakin dalam. Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan sudah lama, tapi masih gitu-gitu aja. Katakanlah saudara ke gereja tiap hari Minggu, sekali seminggu, tidak pernah absen ke gereja. Berarti dalam setahun saudara sudah 52 kali ke gereja. Belum dihitung kalau saudara ikut ibadah tengah minggu, ikut ibadah wanita, ngantarin istri ya kan. Nah itu jumlahnya bisa lebih banyak. Kira-kira saudara anak kecil tadi kalau tiap minggu dia latihan berenang,
setelah 52 kali dilatih berenang, kira-kira kapan dia bisa pindah ke kolam dalam? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 9 tahun? Kita bilang enggak Pak, mungkin 3 bulan udah pindah. Dia akan pindah. Tapi kalau dia berlama-lama di sana, maka tidak ada kemajuan. Anak saya les musik, saya bilang, Bang, kamu tuh les musik sekali seminggu. Tapi di rumah harus latihan, kalau enggak ada gunanya. Harus terus meningkat, jangan sampai waktu terbuang, kamu ikut les, tapi enggak ada kemajuan. Tidak ada progres sama sekali. Nah, ada banyak orang ikut Tuhan ke gereja, tapi progresnya enggak maju, saudara. Tidak semakin dalam. Ya, tentu saya bukan bicara di sini, di gereja lain, di tempat saya pernah melayani dulu. Masih di kolam dangkal terus. Sudah bertahun-tahun masih di kolam dangkal. Ayo ke sini, enggak, di sini aja. Adik saya nomor 3 itu enggak bisa berenang, saudara. Kenapa? Karena dulu begitu aja kerjanya. Kita ajak tempat dalam dia enggak mau, enggak, di sini aja. Sekarang dia sudah bapak-bapak, anaknya 2, di kolam dangkal terus dia, saudara. Jadi bayangkan ada bapak-bapak besar seram gitu di kolam dangkal dia. Alasannya nemani anak. Begitu anaknya nggak ada, dia nggak mungkin di situ. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada kemajuan. Demikian juga dengan pengiringan kita dengan Tuhan. Baru datang ke gereja, kenal Tuhan, sakit gigi, doain pendeta, oke lah, saudara ya. Istri saya sedang sakit gigi kemarin. Anak saya bilang, Mami ini lebay, baru sakit gigi aja udah seperti itu, kita gak boleh berisik. Saya bilang, kamu belum tahu sakit gigi itu gimana ya, nanti kamu rasain. Masih boleh, anak mau ujian, minta tumpang tangan Pak Pendeta. Jangan salah persepsi saudara, bahwa kita pendeta ini bukan gak mau doain ya Pak ya. Kita senang mendoakannya, tetapi kalau sudah tahu dan ikut Tuhan, harusnya makin dalam. Anak saudara mau ujian, saudara tumpang tangan. Tetangga kerasukan setan, usir saudara. Setannya bukan tetangganya ya. Setannya diusir. Gak usah telepon pendeta. Saudara usir sendiri. Dalam nama Yesus, keluar. Gitu. Saudara tungguin, benar gak keluar? Gitu. Kalau gak keluar, baru telepon Pak Kirno. Pak ini kayaknya levelnya level tinggi Pak. Gitu. Tetapi harus saudara. Ya. Dan panggilan Kristus ini, perintah Kristus untuk bertolak ke tempat yang dalam, berlaku buat kita semua. Ini Dr. Hee Yoon Lee namanya ya. Dia sudah menikmati hidup baik di New York. Besar di Amerika, sekolah di New York, praktek sebagai pengacara. Hidupnya baik-baik saja. Dia bilang, saya memang orang Korea, tapi saya tinggal dan hidup itu di Amerika. Tapi kemudian Tuhan menyuruh dia untuk pindah ke Handong International Law School yang ada di kota kecil di Korea, di Pohang. Bukan di Seoul. Saya tanya sama dia, kenapa profesor pindah? Dia bilang, Tuhan suruh saya pindah ke tempat ini. Tentu anak istri saya juga awalnya agak keberatan meninggalkan kemegahan, kemewahan apa yang sudah ada di New York dan pindah ke sini. Saya bilang, tapi dia kemudian pindah dan mengajar di Handong International Law School. Tapi saya bilang, tapi profesor ada satu kebahagiaan. Karena Handong ini di universitinya namanya God's University, saudara. Jadi sekarang saya bilang sama dia, Profesor, you are now already in God. Saya bilang, ya kan. Karena dia sudah di dalam God's University. Jadi di Handong itu ada God's University, di India, di Chennai kalau saya nggak salah ada namanya Christ University, saudara. Jadi kalau saudara kuliah di sana, wah saudara sudah in Christ, saudara. Christ. Tapi kalau saudara janjian sama teman ditanya, how far you from Christ? Katanya gitu ya. Nah jadi ini dia meninggalkan semuanya. Kenapa? Karena disuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ini minggu terakhir bulan November, saudara. Bulan depan kita sudah masuk, minggu depan sudah masuk bulan Desember. Kita akan merayakan Natal, tanggal 10 kita Natal. Ya. Kita akan merayakan banyak Natal. Ini Natal keberapa dalam hidup kita? Sebagai orang Kristen, Natal salah satu momen yang penting. Tetapi sudahkah kita semakin dalam hubungan dengan Tuhan? Atau dari Natal ke Natal kita masih sama aja? Sama saja. Ya berubah. Hari ini kita akan belajar bersama saudara dari firman Tuhan dan memenuhi perintah Tuhan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam.
Dari perikop yang kita baca tadi, kita akan melihat ada 4 level kedalaman, saudara. Biasa saya khotbah 3 poin, kadang-kadang 2 poin. Tapi sejak KPU menetapkan kandidat capres, cawapres, kita nggak bisa khotbah 3 poin lagi, Pak ya. Kita mesti tambah poinnya supaya nggak disebut kampanye gitu ya. Nah, inilah pergumulan pendeta selama 3 bulan ke depan, saudara ya. Menghindari angka 1, 2, dan 3. Saudara, ada 4 level. Nah, dari level 1 sampai level 4 itu jumlah orangnya makin sedikit. Makin sedikit. Pantai terpadat di dunia itu saya cek itu di Shenzhen, di Dammesia Beach katanya. Itu ramai sekali. Kalau pas lagi ada festival dan hari libur itu sehari bisa 100.000 pengunjung. Ramai sekali saudara, sampahnya aja ratusan ton tuh katanya. Tapi itu di pinggir pantai. Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, di kedalaman nggak banyak orang saudara. Karena itu kita akan lihat 4 level kedalaman ini. Dan dari level 1 sampai level 4 itu orangnya makin lama makin sedikit. Saudara. Yang pertama, level pertama adalah mendengar. Orang banyak yang berada di pinggiran itu mendengar Yesus mengajar dari perahu Simon. Mereka kumpul, banyak orang datang dengar Yesus khotbah. Ini level 1 dan banyak sekali. Dengar khotbah bagus saudara. Memang semua mulai dari di sini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi memang kita harus mendengar. Tapi semua orang dengar khotbah senang sekali. Apalagi kalau pendetanya lucu ya. Serasa bayar buy one get one free gitu ya. Dapat pengkhotbah sama stand up comedy. Kemarin hari Jumat di kantor, persekutuan kantor saya undang teman. Setelah khotbah kemudian staf saya bilang begini, "Pak, kapan-kapan undang lagi tuh pendeta." "Kenapa?" Saya bilang, "Lucu dia," katanya. Saya bilang, "Dia khotbah apa tadi?" "Apa ya?" kata dia. Untuk teman saya itu banyak lucunya, ya. Jadi masih ada khotbahnya. Saya pernah hadir sebuah ibadah KKR bersama adik saya, 45 menit kita ngakak saudara. Beberapa orang sampai keluar ke kamar mandi karena saking lucunya tuh pendeta. Terakhir adik saya bilang begini, "Bang, dia khotbah apa?" Saya bilang, "Saya nggak tahu." Saya bilang. Karena lucu aja, gitu ya. Tapi ya itu mendengarkan saudara. Di masa pandemi ini ada banyak orang kemudian beribadah secara online. Bagus. Ya. Ada orang bilang, "Saya Pak kalau hari Minggu, wah saya ikut ibadah itu banyak Pak. Saya maraton. Orang-orang maraton nonton drama Korea, saya tidak. Saya ibadah." Oh luar biasa. Ya kan? Tapi itu baru tahap 1, baru level 1. Itu baru level mendengar. Mendengar. Bagus kita dengar, bagus. Tapi semua orang mendengar. Ada banyak orang mendengar. Kita harus masuk ke tahapan selanjutnya. Kita harus lebih dalam beranjak ke level berikutnya. Apa itu? Level kedua adalah mengalami. Setelah Yesus khotbah kepada banyak orang, dia ajak Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam. Dia bilang, "Mari kita bertolak ke tempat yang dalam." Ada banyak orang yang hadir saudara di situ. Ada banyak orang dengar khotbahnya. Tapi yang diajak ke tempat yang dalam hanya Simon. Orang banyak tadi nggak ikut saudara. Simon kemudian bertolak ke tempat dalam dan hasilnya dia menangkap ikan yang sangat banyak. Kita tahu tadi kita baca, dia mengalami mukjizat. So ada banyak orang mendengar firman, tapi sedikit yang mengalaminya. Bagus dengar firman, paham Alkitab harus. Minggu lalu kami komsel terakhir di JLTC untuk tahun ini Grow, lalu main game. Salah satu kuisnya itu adalah Alkitab atau Shakespeare. Wah, jadi kita bacain kutipan, tanya, "Ini munculnya di mana? Alkitab atau Shakespeare?" Saya dulu pernah mainin sama teman saya, dia selalu jawab Alkitab, Alkitab. Kita pikir dia begitu cinta sama Alkitab. Ternyata dia bilang, "Apa itu Shakespeare?" Dia nggak tahu ternyata saudara. Nah ini bagus saudara. Tapi jangan berhenti di mendengar saja. Kita harus melangkah lebih dalam untuk mengalami. Kenapa orang banyak itu mendengarkan Yesus bicara, tapi yang mengalami mukjizat mendapatkan ikan itu adalah Petrus. Kenapa dia mengalaminya? Dia mengalaminya saudara. Tapi untuk masuk ke level kedua mengalami ini dibutuhkan yang namanya ketaatan. Waktu Yesus ngajak Petrus bilang, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam." Simon bilang begini, Simon menjawab ayat 5, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon sebenarnya enggan saudara, dia nggak mau sebenarnya.
Dia sudah berpengalaman dalam pekerjaan ini. Sepanjang hidupnya dia nelayan di danau ini. Dan sekarang dia harus dengarkan perkataan tukang kayu dari Nazaret itu. Karena itu dia agak nggak mau. Dia pakai, dia bilang, dia beritahu keadaannya. Udah sepanjang malam kami ada. Kami carikan, nggak ada. Tapi ya udahlah, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mengapa Petrus berkata demikian, saudara? Karena kalau kita lihat pasal sebelumnya di pasal 4, setelah Yesus ditolak di Nazaret, dia kemudian pergi ke Kapernaum dan mengajar di situ. Respon publik bagus, mereka takjub akan pengajarannya. Dan Yesus kemudian terkenal, di ayat 37 dikatakan, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Sesudah itu Yesus datang ke rumah Simon, menyembuhkan banyak orang, termasuk menyembuhkan ibu mertuanya yang demam. Jadi dia sebenarnya sudah mengalami bahwa Yesus melakukan mukjizat. Dia sudah tahu, karena itu dia bilang, ya udahlah karena engkau yang suruh, aku lakukan. Dia taat. Untuk mengalami Tuhan, butuh yang namanya ketaatan, saudara. Ada banyak orang mau mengalami Tuhan, tapi tidak taat. Ada banyak orang yang mengalami mukjizat, tapi nggak taat. Pendeta terkenal Smith Wigglesworth itu kan kalau menyembuhkan orang, saudara, dia pukul, saudara ya. Jadi mirip sama Shinsei yang di pik itu di kapuk yang suka tempeleng-tempeleng itu, saudara, tapak suci ya. Sakitnya di mana? Perut, ya pukul perutnya gitu ya. Nah ini ya, Smith Wigglesworth kalau orang sakit, sakitnya di mana? Dipukul sama dia dan sembuh. Suatu hari ada seorang ibu bilang begini, enak aja, masa sih harus gitu nyembuhin? Kalau saya dipukul, saya pukul balik katanya. Dan waktu dia datang pendeta Smith bilang, sakit di mana? Di perut. Dipukul pendeta Smith, dia balas, saudara. Puk, katanya gitu. Dia bilang, pukul balas. Sampai rumah dia baru sadar, perutnya sudah sembuh, saudara. Untung masih sembuh, saudara. Tapi ada banyak orang yang mengalami mukjizat tapi nggak taat, saudara. Mengapa taat itu sukar, saudara? Paling tidak ada dua. Pertama, karena dosa membuat kita suka memberontak. Kejatuhan manusia karena memberontak kepada Allah. Akibatnya begitulah kita lihat banyak manusia. Anak-anak waktu kecil berontak sama orang tua. Setelah dia remaja, berontak sama guru. Jadi mahasiswa, berontak sama pemerintah. Saat dewasa, berontak sama gembala. Nah, ini untuk orang Kristen yang lama ya. Jadi sudah kebiasaan manusia tuh suka berontak. Tetapi alasan berikutnya kenapa? Karena mentaati Tuhan itu seringkali tidak masuk akal bagi dunia dan bagi kita, saudara. Petrus itu dia tahu danau itu. Dan disuruh, ayo berlayar sekarang. Dia bilang, aduh ini deh. Nuh, saudara, disuruh buat perahu. Saya pernah ke beberapa galangan kapal dan saya tahu semua posisi galangan kapal itu ada di dekat laut, di dekat pantai. Supaya kalau kapalnya selesai, langsung bisa berlayar kapalnya. Ini disuruh buat kapal di gunung, saudara. Di gunung. Tapi Nuh taat dan melakukannya. Dan dia mendapatkan mukjizat, saudara. Orang binasa, dia tidak binasa. Petrus ngedumel, saudara, awalnya. Tapi akhirnya dia taat, saudara. Dan kita tahu dia mendapatkan berkatnya. Jadi saya mau bilang begini, saudara. Entah saudara taatnya enggak sukarela, enggak apa-apa, saudara ya. Karena ketaatan itu butuh latihan. Jadi kalau saudara bilang, saya ngapain taat Pak daripada saya ngedumel dalam hati. Lebih bagus saya ngomong aja. Enggak, saudara. Enggak apa-apa ngedumel dalam hati. Taat aja dulu. Bahkan bukan cuma ngedumel. Saudara teriak pun di rumah saudara, wah gitu ya. Enggak apa-apa. Taat saja. Karena ketaatan itu butuh latihan, saudara. Ketaatan itu butuh latihan. Anak kita kan, kenapa bisa taat? Karena kita latih. Kita bilang pertama dia gak mau, saudara. Kita tegur, kita pukul, dia taat akhirnya. Lama-lama taat jadi kebiasaan. Demikian juga dengan pengiringan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara berdoa untuk berkat yang besar, dan saudara bilang, saudara belum menerima, saya belum terima Pak, saya udah doa. Jangan ubah doamu jadi berkat yang kecil atau berkat yang sedang. Tapi ubah ketaatanmu menjadi lebih besar lagi. Amin, saudara. Karena ketaatan kita berbanding lurus dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi ketaatan kita harus makin besar. Semakin lama kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ketaatannya harusnya makin besar. Saya ingat lagu Jacqueline Selose kalau saya nggak salah ya, di awal tahun 2000 yang bilang begini, kemanapun engkau membawaku, aku ikut bersamamu, dan apapun jua yang kau mau,
ku kan turut kehendak-Mu dan aku di sini penuhi panggilan-Mu, ajarku untuk setia kepadamu. Amin, saudara. Kita dipanggil untuk taat, saudara. Kita dipanggil untuk taat. 21 Februari 2023, pertengahan awal tahun ini di kota Lajamanu, di kota kecil yang gersang di utara Australia, 500 mil dari laut, di tengah gurun, mereka dikagetkan dengan hujan ikan, saudara. Jadi ada hujan, tapi ada ikan juga yang turun. Ya, dan ikannya itu ikan hidup. Ikan hidup sampai mereka ambil, mereka taruh di tempat-tempat kecil, di botol. Ya. Hidup, saudara. Para pakar menyatakan hujan ikan terjadi karena gangguan udara yang kuat seperti tornado sehingga mengangkat air dan ikan ke udara, kemudian tornado jalan melintasi ratusan kilometer, kemudian jatuh setelah dia gak kuat lagi nahan. Itu penjelasan para ahli, saudara. Ya, agak mirip-mirip sama cara stand up comedy menyampaikan leluconnya gitu ya. Ini ratusan kilometer. Dan ini bukan kali pertama terjadi. 4 kali terjadi, tahun 74, tahun 2004, tahun 2010. Sementara tornado hampir tiap tahun mereka alami. Karena itu anggota dewan di kota itu bilang begini, Japanangka, saya pikir itu berkat dari Tuhan. Artinya saya mau bilang begini, saudara. Entah Anda seperti Petrus yang bilang, saya udah kerja Tuhan. Saya udah kerja keras lewat semua teori dan caranya, memang ini caranya. Tapi itu gak menghalangi Tuhan untuk memberikan berkat untuk saudara. Atau seperti mereka di kota itu, saudara mungkin bilang, saya ini di gurun Pak. Engkau di gurun pun tidak akan menghalangi kuasa Tuhan untuk memberikan berkat untuk hidup saudara. Amin, saudara. Itu tidak jadi halangan. Kondisi kita tidak pernah jadi halangan untuk berkat Tuhan kepada kita. Ya. Saat Simon sadar bahwa ini mukjizat, manusia tidak bisa melakukannya, dia sadar bahwa ini Tuhan, saudara. Kita tadi baca lalu dia bilang, Tuhan pergilah sebab aku ini orang berdosa. Dia sadar bahwa yang dia jumpai ini pribadi yang luar biasa. Yaitu apa? Tuhan, ini bukan guru biasa. Dia mungkin pikir sebelumnya ini guru yang melakukan mukjizat, tapi dia bilang enggak, ini Tuhan. Jadi mukjizat yang ada itu hanya sarana untuk kita mengenal pribadi Allah, saudara. Mukjizat yang Tuhan berikan untuk hidup kita, sarana untuk mengalami Allah. Jadi poin kedua saya yang bilang bahwa level kedua adalah mengalami. Ini bukan mengalami mukjizat, saudara, tapi mengalami Allah. Mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mukjizat itu hanya salah satunya, saudara. Tuhan mau bilang, kalau aku suruh kau ke tempat yang dalam, aku sediakan semua kebutuhan mereka, kau gak usah pusing soal itu. Amin, saudara. Kita harus masuk ke tempat yang lebih dalam. Level ketiga adalah menjadi. Setelah Simon dan teman-temannya mengalami mukjizat itu, Yesus ajak mereka untuk masuk ke level berikutnya, saudara. Yesus bilang apa? Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Setelah kita mengalami Tuhan, level berikutnya adalah menjadi. Bedanya apa Pak? Bedanya begini, saudara. Sejak dulu klub-klub top Eropa itu sudah sering datang ke Indonesia. Main bola, main lawan timnas kita. Ya, tahun ini bahkan Argentina, tim nomor 1 dunia datang ke Indonesia. Bertanding lawan timnas Indonesia. Apakah setelah para pemain timnas kita mengalami pertandingan dengan tim terbaik dunia, mereka jadi sama kayak tim terbaik dunia? Enggak, saudara. Karena kalau teorinya demikian, maka saya adalah kaliber striker Liga Inggris. Pencetak gol hebat, saudara. Kalau itu teorinya, kenapa? Coba lihat gambarnya. Berikutnya nih. Karena saya pernah ketemu sama namanya Ian Rush. Dan main bola sama dia. Tuh, saudara, baju kuning tuh. Ian Rush, saudara. Pencetak gol terbanyak Liverpool sepanjang sejarah. Waktu datang ke Jakarta, saya main bola sama dia. Jadi kalau mengalami itu otomatis menjadi, maka saya harusnya sudah jadi striker kelas dunia. Tapi waktu saya main bola terakhir tahun lalu, saya ingat, saya main di lapangan, skor tim saya, kami kalah 10-0, dan saya ditarik menit 40. Ya. Padahal saya udah main bola sama Ian Rush. Kenapa? Karena mengalami itu bisa sekali. Tapi harus menjadi, saudara. Jadi level berikutnya adalah harus menjadi. Nah, untuk menjadi ini dibutuhkan proses yang panjang, saudara. Dibutuhkan proses yang panjang. Di mana pengalaman kita tadi terus terakumulasi. Kita taat.
kemudian gagal lagi, bangkit lagi, taat lagi, bangkit lagi, memberi, nggak rela, kasih lagi. Semua, lewat semua proses itu, kita akan menjadi. Saudara. Ini kedalaman yang berikutnya menjadi. Dan menjadi apa saudara? Yesus bilang apa? Menjadi penjala manusia. Maksudnya apa? Tuhan bilang, fokus kita ketika kita menjadi, fokus kita menjadi sama dengan Allah. Hati kita menjadi sama dengan Allah. Waktu Allah lihat orang, Allah berbelas kasihan, kita berbelas kasihan. Ini fokus yang sama dengan Allah. Menjadi saudara. Menjadi penjala manusia. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Sudahkah ada orang yang kita jala? Atau jangan-jangan ikan yang dijala jadi keluar gara-gara kita? Saya sih gak pernah jala ikan Pak. Tapi bolongin jala saya sering Pak. Gitu kan. Waduh. Jangan sampai saudara. Kita harus menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu tadi Yesus samakan dengan penjala ikan, jadi penjala manusia saudara. Profesi lain pada waktu itu enggak terlalu wah saudara. Dianggap kurang pikiran. Kenapa? Mengurus ikan yang bau. Ikan itu kan enak setelah dibakar, taruh kita makan di Sentosa gitu Pak ya. Mantap sekali Pak. Tapi kalau amisnya masih kerasa segala macam, orang enggak ada yang mau urus Pak. Dan panggilan menjadi penjala manusia ini bukan hanya panggilan kepada pendeta, gembala sidang, tapi kepada semua kita. Untuk kita menjadi penjala manusia. Kenapa? Karena waktu Yesus naik, Yesus bilang, perintahnya amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu tugas semua kita. Itu tahapan yang semua kita harus lewati. Yang ketika kita ketemu dengan Tuhan nanti, paling enggak kita bilang, Tuhan ada satu jiwa yang kuajak. Ada satu jiwa yang kujala Tuhan. Paling tidak. Untuk datang kepada Tuhan. Amin saudara. Karena itu menjadi penjala. Dan itu bisa kita lakukan. Saudara saya enggak bilang bahwa saudara, Pak Ikono sudah pernah khotbahkan bahwa ini tidak harus saudara paham Alkitab, mengerti teologi ya. Tidak. Penginjilan itu bahkan bisa dimulai dari hidup saudara. Ketika saudara menunjukkan hidup saudara yang baik sampai orang bertanya, kok bisa gitu ya? Kok bisa kamu dimusuhin orang tanpa alasan tapi kamu masih mengasihi lagi ya? Kok bisa ya tuh orang ngomongin kamu tapi kamu tetap baik sama dia ya? Kok bisa? Jangan sampai orang bilang kok bisa ya, dia ngapa-ngapain kamu lawan ya kan. Jangan kebalikannya saudara. Nah, itu prosesnya saudara. Kita harus menjadi penjala manusia. Yang keempat adalah meninggalkan. Level yang terdalam adalah meninggalkan. Dapat mujizat itu luar biasa saudara. Wah mereka dapat ikan banyak sekali. Tapi ekstrim rasanya kalau saya sampaikan ini, tapi harus saya sampaikan. Seberapa besar pun berkat yang saudara alami, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan mengikut Kristus. Karena itu Simon tadi mendapat tangkapan yang luar biasa. Mendapatkan ikan yang banyak, mungkin ini ikan terbanyak yang dia pernah jala seumur hidupnya. Bahkan kemudian saking besarnya jala mereka udah mulai koyak, dia panggil perahu-perahu yang lain untuk datang. Perahu-perahu lain datang sudah ikut bantuin saudara. Alkitab bilang hampir tenggelam. Artinya kalau banyak perahu, saya yakin kalaupun seluruh perahu di Galilea ada pada waktu itu, semua itu masih bisa penuh dengan ikan dan sampai tenggelam. Kenapa? Karena berkat Tuhan tidak pernah terbatas saudara. Tuhan sanggup memberkati kita dengan apapun. Dia dapat ikan yang luar biasa. Hebat sekali. Dari yang dia pikir tadi nggak bakal dapat apa-apa. Karena dia sudah pernah melakukannya. Tiba-tiba dapatnya banyak sekali. Tapi kemudian kita lihat di ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Tangkapan yang banyak tadi ditinggal semua saudara. Bahkan bukan cuma tangkapannya, perahunya pun juga ditinggal. Kenapa? Karena mengikut Yesus jauh lebih berharga daripada semua itu. Saya nggak bilang bahwa saudara harus melepaskan semua harta saudara sekarang. Walaupun kita pasti akan melepaskannya nanti. Apapun yang saudara miliki. Ketika saudara meninggal, saudara pasti akan melepaskannya. Karena itu semua sifatnya sementara saudara. Nah, level yang paling bawah ini, yang 4 ini. Ini orangnya semakin sedikit saudara. Sudah jadi penjala manusia. Ikut Yesus selama 3,5 tahun. Lihat banyak mukjizat. Tapi saat hatinya masih melekat kepada dunia, dia kemudian jual Yesus harga 30 uang perak. Ketika hatinya masih melekat kepada dunia,
Dia kemudian justru meninggalkan Yesus. Enggak lanjut ke level yang keempat, meninggalkan. Karena itu teolog Jerman Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship bilang begini, panggilan pertama dari setiap pengalaman kekristen adalah panggilan untuk menanggalkan segala kelekatan dunia ini. Hati kita tidak boleh melekat kepada apapun, saudara. Saudara mungkin bilang, saya Pak nggak melekat pada harta Pak, saya kasih semuanya Pak. Tapi waktu orang ngomongin saudara, hati saudara tetap masih melekat pada nama baik saudara. Apa tuh dia tuh? Saudara terpengaruh, nggak bisa, mesti saya klarifikasi. Wah, ya kan. Padahal itu juga sebentar sirna, saudara. Semua akan lenyap. Karena itu harga menjadi murid Kristus mahal, saudara. Tapi harga tidak menjadi murid justru lebih mahal. Untuk menjadi murid Kristus kita harus meninggalkan segala sesuatunya. Mahal. Tapi saya mau bilang harga untuk tidak menjadi murid justru lebih mahal. Karena saudara kehilangan keselamatan. Ini 4 level yang harus kita lalui. Ketika Tuhan berkata, mari bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saudara, judul khotbah ini sudah lama muncul dalam hati dan pikiran saya. Kapan itu? Saya tunjukin buktinya, saudara. Ini draftnya waktu saya ketik pertama. 2 Januari 2022. Kapan itu? Waktu ibadah perdana JLCC, saudara. Kenapa? Karena waktu Desember 2021 Pak Kirno bilang saya ditugasi. Ini bukan petugas partai, saudara ya. Untuk menjadi gembala lokal di JLCC, saya kaget, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, apalagi ini, ya kan? Betul, kami sudah pernah ngobrol sebelumnya sama Pak Kirno tentang rencana buka pelayanan Green Lake. Pak Kirno bilang, nanti Yohanes bantu di sana ya. Saya pikir oke, rumah saya dekat sana dan maksudnya yang saya lakukan adalah apa yang sudah saya lakukan selama ini. Tapi jadi gembala saya, kenapa? Karena saya anak gembala sidang, saudara. Saya pernah jadi, ketika saya melayani di Maluku, gembala saya baru nikah, ada banyak urusan lakukan, saya pernah memegang jemaat di sana. Jadi saya tahu nggak enaknya gembala sidang itu. Makanya Peter Drucker, Mahaguru Bisnis dan Manajemen, bilang apa? Peter Drucker diwawancara, dia bilang begini, 2 pekerjaan paling sulit adalah apa? Presiden Amerika Serikat dan gembala sidang. Presiden Indonesia aja kalah, saudara. Makanya saya yakin Pak Kirno nggak akan pernah mencalonkan diri jadi Presiden Indonesia, Pak ya. Karena di bawahnya, Pak. Ini Peter Drucker bilang gitu, setelah dia teliti semua profesi dan lain-lain. Dia bilang, yang paling sulit 2 ini. Presiden Amerika Serikat sama gembala sidang, kata dia. Dan saya bilang, gembala sidang lebih susah, saudara. Presiden Amerika Serikat paling mentok 8 tahun. Pak Kiro udah tahun keberapa, Pak? Kenapa sulit, saudara? Karena seluruh hidup kita dilihat dan serba salah aja. Ya kan? Kalau gembala kurus, dibilang kurang diberkati. Ya kan? Gembala gemuk, dibilang gak pernah puasa. Ya kan? Padahal kita pendeta GBI kan. GBI itu kan gendut, buncit, imut, ya. GBI itu. Kalau disingkat dalam bahasa anak sekarang, gemoy. Gemoy banget, gitu ya pendeta GBI ya. Aduh, jadi kalau pendeta GBI kumpul, pertanyaannya bukan berapa besar jemaat lagi, tapi berapa ukuran celana. Ya. Gembala anaknya banyak, punya anak 1, dibilang tidak menjalankan perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Wah. Gembala anaknya banyak, dibilang gak bisa menguasai diri itu pendeta. Gembala pakai kemeja putih dan dasi. Dibilang gak relevan dengan zaman. Kayak pendeta Pentakosta zaman dulu aja. Begitu gembalanya kemejanya digulung pakai celana robek dikit. Dibilang bentar lagi masuk pastoral style untuk gembala kita. Serba salah. Gembala khotbah dari perjanjian baru dibilang teologianya gak dalam. Gak bisa menghubungkan. Gembala khotbah di perjanjian lama dibilang mau bawa Yudaisme nih, padahal kita Kristen. Gembala khotbah dari Alkitab saja dibilang kurang wawasan pendeta kita, cuma Alkitab aja. Gembala khotbah pakai ilustrasi dan cerita dibilang kayak motivator aja, nggak rohani. Ya kan? Gembala khotbah pakai poin 1, 2, 3 dibilang kampanye, ya kan? Pak, ini repot lagi Pak ke depan. Serba salah, jadi saya waktu itu tuh aduh Tuhan. Saya bilang, saya sih sekolah teologi betul, tapi saya sudah cukup bahagia dengan apa yang saya lakukan sekarang. Membantu pelayanan ini. Yang buat galau bukan cuma kita, saudara.
Karena beban berat itu bukan cuma di saya, bukan cuma di gembala ya. Tapi istri dan anak juga terdampak. Saya anak pendeta, saudara, anak gembala. Dulu kita masih sering liburan waktu papa saya jadi penginjil. Begitu jadi gembala, gak pernah kemana-mana. Istri gembala gak temenin suaminya, dibilang, gak jadi penolong yang sepadan. Ya, Pak, ya. Ibu gembala ikut terus sama suami, dibilang, mau ikut-ikutan ngatur ibu gembala. Pusing, saudara. Saya anak gembala sidang. Anak gembala gak pelayanan. Dibilang, bahaya, gak terlibat dalam gereja. Anak gembala pelayanan, dapat privilege. Mumpung padahal usianya belum 40 tahun gitu kan misalnya. Mungkin di gereja itu ada batas usia mungkin ya. Gitu. Itu pergumulannya saudara. Makanya ketika Pak Kirna ngomong ini pertama saya, aduh Tuhan. Gitu ya. Yang muncul di saya adalah ini, duc in altum. Ini saya disuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saya ngomong sama istri saya, ngomong sama anak-anak. Saya bilang sama anak-anak, tapi anak-anak saya bilang gak usah khawatir. Di GBI, di Gereja Betel sudah ada namanya PAT, Persekutuan Anak-anak Hamba Tuhan. Nah, jadi anak-anak hamba Tuhan yang semua tertekan oleh jemaat itu dikumpulin di situ. Teman saya menantu hamba Tuhan, dia bilang menantu juga pergumulannya berat Pak. Nah dia bikin persekutuan menantu hamba Tuhan, pemahat. Saya bilang jangan sampai janda-janda hamba Tuhan bikin persekutuan. Repot singkatannya saudara. Jadi itu susah saudara. Ya. Saya ingat waktu saya masih remaja ada WL di gereja kami. Ya, WL-nya bagus sekali. Tiba-tiba dia ada pelanggaran lah ya, kecil pelanggarannya. Lalu kemudian dikonseling sama Papa. Begitu dikonseling baru ketahuan ada pelanggaran yang besar. Saya pulang sekolah, saya lihat itu kakak itu, WL itu lagi ditengking, usir setan saudara, pelepasan. Di rumah kita. Kemudian mau gak mau mesti di-off-kan dari pelayanan, diskors. Oh jemaat bilang, pendeta ini kejam sekali. Baru salah kecil gitu aja udah diskors. Ini pendeta mau, papa saya dengar itu. Papa saya bilang, gembala gak bisa ngomong apa-apa. Ya kan? Kalau kita klarifikasi nanti, padahal ini konseling harus rahasia. Ya kan? Jadi ya, gembala harus siap untuk disalah mengerti kadang. Makanya saya begitu Pak Gerdo bilang, ya Mas, ya saya senyum-senyum saja tapi saya nggak berani nolak saudara. Dan setelah terima SK baru Pak Gerdo bilang, jadi gembala itu berurusan dengan orang-orang ya, iya Pak. Tapi itu duc in altum saudara. Karena itu pertama muncul di saya dan saya bilang, wah ini bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kok jadi bahas gembala kita ya? Kita balik ke topik lagi Pak, ini terbukti nih ngomongin gembala itu mengasihkan Pak ya. Artinya saudara, setiap kita harus masuk ke tempat yang lebih dalam. Harus masuk ke tempat yang lebih dalam. Karena Tuhan Yesus bilang, ada banyak besarlah jalan menuju kepada kebinasaan, tapi sedikit jalan menuju kekekalan. Karena itu kita mendengar firman bagus saudara. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk masuk ke level lebih dalam. Ayo kita lebih dalam lagi ikut Tuhan. Gini ya saudara, saudara bilang, wah ini menyindir saya khotbahnya, enggak menyindir kita semua saudara. Saya nih bergumul dari kemarin nih. Saya bilang aduh Tuhan ini banyak yang perlu diberesin. Tapi saya mau bilang begini saudara. Apapun posisi saudara, Tuhan memahaminya saudara. Amin saudara. Tuhan memahaminya. Kalau ada anak kecil, anak SD, TK yang baru belajar tambah-tambah kurang-kurang. 4 kurang 2, 2. Kita bilang 2 kurang 6, dia bilang enggak bisa gitu ya. Kenapa enggak bisa? Dia belum ngerti konsep minus. Enggak apa-apa saudara. Kita enggak bilang dia, kamu goblok, enggak. Karena itu tiap kita punya fase sendiri. Tapi yang pasti Tuhan mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jangan berhenti hanya di pinggir saudara. Ada banyak orang Kristen sekarang hanya semata kaki saudara. Di pantai itu mata kaki itu seru mainnya segala macam. Ya, tapi enggak ada kedalaman di sana. Mengakhiri tahun ini firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saya mau mengingatkan saudara kepada khotbah Pak Kirno 26 Maret lalu. Ya, praktisnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam ini? Ada 3 tipe warga kerajaan ya. Konsumen, kontributor, kolaborator. Di mana posisi saudara? Kalau hari ini masih konsumen nggak apa-apa.
Ada tempat kok di sini. Tapi harus berproses terus jadi kontributor. Apa yang bisa saya beri? Oh saya sukanya masak, saya sesi konsumsi ya gitu ya. Tapi tiba-tiba harus masuk kepada kolaborator. Meskipun saya sukanya masak, tapi waktu parkiran butuh orang, saya bisa bantuin. Ini tahapan yang harus kita lalui. Dan mari bersama-sama kita. Karena gereja kita ini adalah a church, a family, a community. Sebagai keluarga mari kita bersama-sama saudara. Untuk berjalan ke tempat yang lebih dalam. Berjalan ke tempat yang lebih dalam. Tempat yang lebih dalam itu sunyi saudara. Enggak terlalu banyak keributan. Tapi ada banyak keindahan di dalam sana. Karena itu kalau kita terus bergerak ke lebih dalam, saya yakin Tuhan akan bawa gereja kita semua, dimanapun saudara berada, untuk jadi berkat lebih banyak orang, untuk menjadi penjala jiwa. Saudara mungkin gak perlu ngomong Injil, tapi dengan saudara hidup baik saja, dengan saudara diomongin orang, saudara gak balas, dengan saudara bekerja yang baik maksimal, dengan saudara jujur dalam bisnis saudara, orang akan bilang kok bisa gitu ya. Dan waktu orang tanya, oh karena dia Kristen, saudara sudah menjadi penjala jiwa bagi Kristus. Amin saudara. Ini panggilan Tuhan untuk kita semua hari ini. Duc in altum, mari bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jangan mau hanya di pinggir saja, jangan mau hanya di tepi saja. Tapi kita harus bergerak ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Sampai kita meninggalkan segala sesuatu yang nanti. Bertemu dengan dia di kekekalan. Dan Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi. Dan kepadanya lah aku berkenan. Amin buat firman Tuhan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya ajak kita menyanyikan lagu ini, lagu lama. Yang ditulis oleh Sadhu Sudarsing kalau saya tidak salah ya. Haleluya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No, not go with me, I still will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Saya minta kita semua tutup mata kita. Hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan saudara. Yesus berkata, marilah bertolak ke tempat yang lebih dalam. Di mana saudara hari ini dalam pengiringan saudara dengan Tuhan. Ayo melangkah lebih dalam saudara. Mari kita bersama-sama sebagai keluarga Allah, satu keluarga. Untuk lebih dalam dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan energi yang kita gunakan. Kita hadir gereja ibadah semua tapi tidak makin dalam. Tuhan menyuruh kita untuk makin dalam, makin dalam. Dan ketika engkau makin dalam, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan menemani engkau dalam semua itu. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan menyertai. Ketika kita melangkah lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam.
Ini doa kami pagi ini Tuhan, bahwa kami mau lebih dalam mengikut Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengar saja, tapi kami juga mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, mengalami Tuhan dalam keluarga kami, mengalami Tuhan dalam bisnis kami. Dan biar keluarga kami mengalami Tuhan, anak-anak kami mengalami Tuhan, keturunan kami mengalami Tuhan. Dan bukan hanya mengalami Tuhan, tapi kami menjadi penjala manusia. Kami menjadi penjala manusia. Kami melakukan apa yang Engkau mau. Kami sehati dengan Tuhan. Dan kami mau meninggalkan segala sesuatunya. Hati kami tidak mau melekat kepada dunia, kepada apapun itu. Tapi kami mau hati kami melekat hanya kepada Tuhan saja. Bantulah kami Tuhan, untuk terus mengikis dunia, membuat dunia di belakang kami, tapi semakin dekat kepada salib, semakin dekat kepada Engkau, semakin dekat kepada kemuliaan-Mu. Ini doa kami semua Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu ini. Bantulah kami semua Tuhan, pimpinlah kami, tuntunlah kami, untuk kami terus semakin dalam mengiring Tuhan, semakin dalam mengenal Tuhan. Sehingga kami semakin hari, semakin menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, Kristus Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Engkau sudah berbicara dengan kami, kepada kami semua hari ini. Meteraikanlah kebenaran firman ini. Biarlah firman ini sungguh menjadi pegangan dalam hidup kami. Menjadi panduan kami dalam menjalani kehidupan. Menjadi terang bagi kaki kami. Sehingga kami menjadi orang yang berbeda ketika kami ada di luar. Orang sungguh melihat Kristus dalam diri kami. Orang melihat kami semakin mirip, semakin menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kami berada, di rumah kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami menjadi serupa dengan Kristus. Karenanya biarlah Tuhan memeteraikan kebenaran firman ini. Tuhan menjadikan firman ini kuat dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan sehingga bisa mereka menang mengatasi masalah dan persoalannya. Terima kasih juga buat kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Kami bersyukur Engkau hadir dalam ibadah ini. Kami bersyukur Engkau menyampaikan pesan-Mu bagi kami. Juga berkatilah seluruh para pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini, kami berdoa Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga membawa Tuhan bangsa kami di akhir ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Selama bulan-bulan ke depan kami berdoa supaya Indonesia penuh dengan damai, penuh dengan shalom dari Sabang sampai Merauke. Supaya semua proses pemilu ini berlangsung dengan baik, dengan damai. Dan Tuhan pilihkan pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur, berterima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini dan memohon berkat daripada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan hari dan melakukannya dalam hidupmu, maka Tuhan akan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri kau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penuh dengan Roh Kudus memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali. Amin. Terima